Sebelum buat yang belum kenal ya, salam kenal. Ya, saya lupa tadi di awal, mohon maaf. Salam kenal, saya Abednego Rio Vincent. Saat ini di bawah naungan TK7 Group, dan saya sendiri adalah seorang pekerja dari Youth di Rayon 3. Nah, teman-teman, ini kesaksian aku waktu aku di Rayon 3, teman-teman. Suatu hari ya, suatu hari gitu ya, pada tahun 2018. Tuhan menaruh satu visi yang kuat dalam satu ibadah di CK7. Tuhan berkata di dalam satu doa, dalam ketika aku berdoa, Tuhan berikan satu impresi. One more soul for Jesus. One more soul for Jesus. Saat itu, jujur, nggak ngerti. Apa sih Tuhan? One more soul. Apa sih one more soul itu? Aku renungi. Aku tanya sama orang-orang yang lebih paham. Maksudnya apa sih satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa gitu kan. Satu jiwa buat Tuhan, satu jiwa buat Tuhan. Oh, ternyata Tuhan membawa aku untuk bergerak mendoakan opa aku sendiri, guys. Jadi ceritanya gini, kisahnya gini. 2020 ya. Sebelum sebelum almarhum berpulang bulan Juli kemarin 2021. Ya. Di situ Tuhan taruh satu satu apa? Satu misi ya. Doain opamu, doain kakekmu, Bet. Doain, doain, doain. Sebagai seorang pendoa. Dulu aku pendoa, teman-teman. Di Youth Rayon 3 saya pendoa. Sebagai seorang pendoa, aku cuma bisa belajar taat. Aku doain. Doainnya bukan hanya doa biasa, Tuhan saya mau kakek saya bertobat. Tuhan saya mau kakek saya mengenal Tuhan. Enggak, bukan. Saya berdoa di dalam ibadah luar ya. Doa untuk ada revival. Luar biasa itu judulnya ya. Tiap bulan, tiap akhir bulan itu kami berdoa. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ya bayangin, ada nggak yang kuat ya doa dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi ya. Di situ saya cuma bisa bilang. Ketika Kabit Youth kami sudah mengatakan, yuk silakan berlutut, doain orang-orang yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk berdoa. Di situ langsung pada nangis. Yang lain pada doa saya nangis. Jujur nangis, guys. Saya cuma bisa bilang, Tuhan selamatkan. Tuhan, Tuhan selamatkan. Sebelum dia meninggal, sebelum dia berpulang, Tuhan selamatkan. Kami mendoakan dengan konsisten. Tiap bulan, tiap akhir bulan di dalam luar itu. Terus di bawah pokok doa. Sampai suatu ketika, bulan Juni, ya, di mana awal opa saya mulai sakit. Akhir Juni, teman-teman. Mulai sakit. Di situ mulai lemah tubuhnya. Dan dia dalam saat itu belum kenal Tuhan. Walaupun mamaku ini udah memberitakan, tapi belum terbuka hati. Ya, terus nggak ada rasa lelah, terus beritakan, terus doain. Nggak ada henti, doain. Ya, pada akhirnya teman-teman, tanggal 1 Juli, ya, tanggal 2, mohon maaf, 2 Juli 2021, kami kunjungan lagi. Puji Tuhan udah banyak progres. Saat itu kami bersyukur. Tuhan makasih. Makasih Tuhan. Tapi tanggal 17-nya, tiba-tiba drop total. Nggak mau makan. Dan saat itu tanggal 17-nya mama saya pergi ke sana lagi. Dan ternyata satu hal yang Tuhan itu ajaib banget. Ketika mama saya menuntut kakek saya ini untuk berdoa, untuk mengaku Tuhan. Dengan mulut lidahnya, ya, maka firman-Nya berkata, dengan mulut lidah akan banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat.
pada tanggal 17 itu, oleh karena anugerah Tuhan, teman-teman, kakek saya yang selama ini 1 tahun lebih saya doain, ternyata dia memilih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Wow, satu sukacita bagi saya pribadi saat itu. Dan saya sadar, dan Tuhan sadarkan, Bet, tuh lihat, doa yang kamu naikin tuh nggak pernah sia-sia. Doa yang kamu naikin tuh nggak pernah berlalu gitu aja. Ada kuasa di balik doa yang kamu naikkan. Di situ saya sadar, Tuhan makasih, Tuhan makasih. Dan tepat tanggal 25 Juli 2021, kakek saya meninggal dalam kondisi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ kami bersyukur. Di situ kami berterima kasih. Tuhan makasih. Tuhan makasih. Makanya sampai saat ini saya bisa berkata, doa yang bertalu-talu, doa yang penuh dengan air mata, doa yang penuh menangis gitu ya, akan menuai dengan sorak-sorai, akan menuai dengan sukacita yang besar, karena Tuhan tidak pernah nggak mendengar seluruh doa kita. Mari saya ajak untuk menjadi pendoa-pendoa Kristus yang punya hati, punya karakter, yang punya kerinduan untuk mendoakan orang lain. Karena Tuhan telah menaruh nama di masing-masing hati. Masalahnya, mau nggak kita mengambil satu komitmen buat mendoain orang itu? Sehingga adanya revival besar-besaran terjadi atas orang itu. Atas doa-doa yang kamu doain. Berani nggak? Bisa nggak kita bayar harga? Masalahnya di situ. Seringkali kita kalah sama kedagingan. Seringkali kita merasa jenuh. Doa lagi, doa lagi. Mana? Saya belum mendapatkan jawaban doa bulan ini. Guys, sebagai penutup, aku mau mengingatkan. Yuk, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kehilangan harapan dan jangan pernah jenuh dalam menaikkan doa. Sebab doa yang bertalu-talu pasti Tuhan dengar. Orang yang menuai dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.